Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Nur Safitri dengan NIM 204200007. Kelas 5A, Prodi PGMI, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Nasyaria Siregar. 1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada orang lain dalam kelompoknya. Metode yang dianggap cocok dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah metode diskusi, karena siswa terdiri dari beberapa kelompok yang harus mendiskusikan sebuah materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu materi yang dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode diskusi adalah materi wujud benda dengan menggunakan media alat peraga konkret. 2. Model pembelajaran konstekstual. Konstekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru dikaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang diterapkan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Metode yang dapat digunakan pada model pembelajaran konstekstual adalah metode demonstrasi. Dan salah satu materi pembelajaran IPA yang dapat menggunakan model pembelajaran konstekstual dan metode demonstrasi adalah materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Media yang tepat yaitu media visual atau gambar. 3. Model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Metode yang dapat digunakan pada model pembelajaran problem-based learning adalah metode eksperimen. Karena dalam metode eksperimen, siswa diminta untuk melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menulis hasil percobaannya. Materi yang dianggap cocok dalam penggunaan model problem-based learning dengan metode eksperimen adalah materi tentang energi dan perubahannya dengan menggunakan media PowerPoint. 4. Model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Metode yang dianggap tepat dalam model pembelajaran discovery learning adalah metode kelompok. Sedangkan materi yang tepat dalam penggunaan model pembelajaran discovery learning dan metode kelompok adalah materi tentang fotosintesis dengan menggunakan media audio visual. 5. Model pembelajaran project-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Metode yang cocok dalam model pembelajaran project-based learning adalah metode kolaboratif, sedangkan materi yang cocok pada model pembelajaran project-based learning dan metode kolaboratif adalah materi tentang gerak benda dan energi dengan menggunakan media film animasi. Evaluasi pembelajaran IPA. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aspek terpenting yang berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA adalah sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang dilakukan guru sangat menentukan pola belajar siswa. Jika dalam evaluasi yang ditanyakan hanya hafalan, jangan mengharapkan bahwa siswa akan mempelajari di luar hafalan. Jika guru tak pernah mengevaluasi kemampuan keterampilan proses, wajar mereka enggan atau tak suka mempelajari atau melakukannya. Jika evaluasi pembelajaran IPA selalu berupa soal-soal yang mengutamakan perhitungan matematik,
maka wajar mereka tertarik belajar soal-soal dan penyelesaiannya tanpa belajar memahami konsepnya terlebih dahulu. Pengembangan pertama yang terpenting adalah bahwa evaluasi pembelajaran IPA tidak cukup hanya mengevaluasi aspek produk IPA yang berupa pemahaman terhadap konsep, prinsip, teori, dan hukum IPA saja. Evaluasi pembelajaran IPA hendaknya mencakup ketiga aspek yang ada pada IPA, yaitu produk, proses, dan sikap. Evaluasi yang sering diartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Pembahasan target hasil belajar dibagi atas 3. 1. Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti pengetahuan. 2. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap atau tingkah laku dan nilai. 3. Psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu. Mungkin sekian tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.